Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk berdiskusi CBL Ilmu Ternak Unggas untuk studi kasus 1. Mungkin selanjutnya untuk mengefektivitaskan waktu, saya lempar ke Dita Sri Okta. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2D yang beranggotakan saya sendiri, Dita Sirok Tarahwani, terus ada Denia Itario Fadaka, Pina Lutfiani, Depi Dwi Fibrian, Dia Ayu, dan Elsa. Kita akan menjelaskan mengenai hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Lanjut. Rumusan masalah yang akan dikembangkan nantinya ada 4. Yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan ayam? Yang kedua, mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur? Yang ketiga, mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Yang keempat, jelaskan interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Selanjutnya. Terima kasih Mbak Dita. Saya akan menjelaskan tentang sistem fisiologi pada pertumbuhan ayam. Jadi, pertumbuhan broiler yang cepat berkaitan erat dengan nutrisi yang diterimanya dan cara pemberian pakan. Pembentukan pakan yang diberikan dalam bentuk pelet cenderung lebih berpotensi menimbulkan asites karena mudah dimakan dan dicerna, serta mengandung protein yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Weidosari 2015 yang menyatakan bahwa manajemen optimal dengan pemberian pakan berprotein tinggi merupakan faktor utama pendukung kejadian asites. Sehubungan dengan laju pertumbuhan yang tinggi, protein membutuhkan oksigen dalam jumlah besar untuk proses metabolismenya, sehingga oksigen diperlukan untuk mengubah kelebihan protein menjadi energi dan mengeluarkan sisa metabolisme protein. Demikianlah pula halnya dengan pakan berbentuk pelet yang mudah dimakan dan dicerna dapat mendukung terjadinya asites. Oleh sebab itu, kelebihan protein dapat menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Faktor pendukung lain, misalnya cuaca dingin, panas, aktivitas hipertiroid, massa otot yang besar, dan kelebihan makanan dapat menyebabkan kebutuhan oksigen pada jaringan tubuh ayam meningkat. Silahkan selanjutnya. Yang selanjutnya, mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur? Yang pertama itu karena kebutuhan energi. Menurut penelitian yang dilakukan Natawi Harja pada tahun 2002, ayam broiler lebih efisien dalam penggunaan energi di atas kebutuhan hidup pokok dibandingkan dengan ayam petelur pada umur yang sama sekitar 28 hari sampai 42 hari. Perbedaan ini terjadi disebabkan karena kebutuhan energi untuk hidup pokok pada broiler lebih rendah dibandingkan dengan petelur, sehingga kelebihan energi di atas kebutuhan hidup pokok makin tinggi dan keadaan ini akan diikuti pula oleh lemak tubuh yang makin meningkat. Sedangkan pada petelur, karena kebutuhan energi untuk hidup pokoknya lebih tinggi, maka kelebihan energi di atas kebutuhan hidup pokok menjadi lebih kecil, sehingga lemak tubuh yang ditimbun akan menjadi lebih sedikit pula. Yang kedua, karena pola makan. Ayam broiler yang memiliki pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil daging dilaporkan banyak dikarenakan pola makannya, dibanding dengan pola seleksi bibit yang sangat ketat. Apabila pakan diberikan secara ad libitum, ayam pedaging akan berhenti makan setelah kenyang yang ditandai dengan sudah penuhnya tembolok. Setelah
tembolok penuh itu, ayam akan segera minum dan istirahat sehingga pembentukan daging akan lebih efisien. Next. Kemudian, mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Ayam broiler, sistem pemeliharanya itu jumlah banyak dalam satu kandang, kemudian biasanya didukung oleh sirkulasi udara kandang yang kurang baik sehingga menyebabkan terbatasnya oksigen atau bahkan kekurangan oksigen. Kemudian ada faktor tingginya kadar garam dalam pakan. Kemudian secara genetik, ayam broiler sebagai penghasil daging itu memiliki pertumbuhan yang terlalu cepat, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen yang cukup banyak. Oleh karena itu, jaringan tubuh, sementara paru-paru itu tidak dapat atau tidak mampu menyuplai semua kebutuhan tersebut, sehingga akhirnya ayam akan kekurangan oksigen dan menyebabkan penyakit asites. Kemudian Tarmuji 2005 menyatakan bahwa kejadian asites cukup tinggi terutama pada ayam broiler dengan mutu genetik yang rendah, pakan dengan nilai gizi yang kurang lengkap, serta lingkungan pemeliharaan yang kurang sesuai dengan kualitas bibit ayam broiler modern. Kemudian selanjutnya. Yang selanjutnya ada interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi. Sebelumnya, sebelum kita lanjut ke interaksinya, kita akan mengenal mengenai sistem respirasi itu sendiri, yaitu adalah suatu proses pertukaran gas oksigen atau O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk rangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Pernyataan tersebut dikutip dari Anastas 2015. Sebenarnya interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi ini sangat erat kaitannya ya, karena setiap makhluk hidup akan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Jadi mula-mulanya itu oksigen yang dihirup oleh makhluk hidup akan masuk ke paru-paru, lalu akan masuk ke alveolus, dan di alveolus itu oksigen atau O2 itu akan dibawa oleh darah ke sel-sel dalam tubuh untuk melaksanakan metabolisme. Karena metabolisme itu sendiri dilakukan di dalam sel ya, sehingga oksigen yang dihirup akan dikirimkan melalui darah ke sel-sel untuk melakukan metabolisme. Kemudian karena metabolisme sendiri menghasilkan karbon dioksida ya, jadi nanti hasil-hasil dari metabolisme yang berupa oksigen, berupa CO2, air dan uap akan diangkut lagi oleh darah ya menuju ke alveolus, lalu dikeluarkan lagi gitu. Jadi interaksinya seperti itu. Kemudian untuk pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Yang pertama, pada umumnya di dataran rendah itu kan suhunya tinggi ya, atau tinggi. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan ayam mengalami stres yang lebih gitu, maksudnya lebih rentan ayam dalam mengalami stres. Karena stres tersebut, konsumsi pakan akan menurun, terus justru malah konsumsi air yang meningkat, sehingga kebutuhan gizi dari ayam akan kurang terpenuhi, sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan ayam itu terhambat, terus bobot badannya nggak sesuai dengan yang diinginkan atau kurang maksimal. Kemudian akan lebih cepat terjadinya pergantian suhu. Nah, sebaliknya di suhu rendah juga tidak terlalu bagus ya, atau di dataran tinggi, karena hal ini dapat menyebabkan adanya asites yang lebih rentan gitu, karena di
dataran tinggi sendiri kan suhunya rendah gitu, terus pasokan oksigennya lebih sedikit. Jadi ayam broiler pertumbuhan yang cepat tentu akan membutuhkan suplai oksigen yang sangat besar. Ketika di suhu rendah, di dataran tinggi, itu kan untuk mendapatkan oksigen itu kan agak susah ya. Jadi otomatis kecukupan oksigen bagi ayam broiler itu akan lebih sedikit, sehingga asites dapat lebih rentan terjadi di dataran tinggi. Iya, mungkin sekian untuk pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan sesi diskusi kepada kelompok 3. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Aku mau tanya, boleh? Iya, boleh Mbak Ika. Apa yang terjadi pada ayam yang terserang atau terkena penyakit asites? Gejala-gejalanya atau apanya gitu? Asih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh kelompok 2. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Ika. Apa sih yang terjadi pada ayam yang terserang penyakit asites? Jadi itu ayam yang terserang penyakit asites, jantungnya akan berdegup kencang sehingga aliran darah ke jaringan tubuh meningkat lebih cepat. Hal tersebut terjadi karena volume darah yang harus dipompa meningkat, sehingga jantung akan mengalami perbesaran yang berlangsung terus-menerus. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan detak jantung dan menyebabkan terganggunya sirkulasi darah, kemudian diikuti perembasan cairan dari pembuluh darah yang akan mengumpul di daerah jantung dan perut. Dalam kondisi tersebut, ayam akan terlihat sulit bernafas dan kemudian akhirnya akan mati. Sekian. Ya, terima kasih Mbak Vina. Bagaimana Mbak Ika? Apakah sudah cukup jawabannya? Cukup, terima kasih Mbak Vina Semedia. Iya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok 3. Izin masuk. Di sini saya mau bertanya bagaimana proses sistem sirkulasi dalam menjadi transport hasil metabolisme. Terima kasih Mas Akli. Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Akli ya Mbak Dia. Silakan Mbak Elsa. Jadi bagaimana proses sistem sirkulasi dalam menjadi transport hasil metabolisme. Jadi untuk menjalankan proses metabolisme dengan benar, sel dalam tubuh organisme memerlukan makanan juga bahan lain yang berasal dari luar tubuh. Organisme agar menjalankan aktivitas kehidupan di dalam sel. Untuk mengedarkan materi tersebut, tubuh organisme telah mengalami sebuah sistem yang dikenal dengan nama sirkulasi, di mana semua bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh diedarkan. Sistem ini menggunakan darah sebagai alat transportasinya, sehingga kemudian dikenal dengan nama sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi memiliki fungsi antara lain menjamin keberlangsungan kebutuhan
tubuh terhadap nutrien juga oksigen sebagai sarana pembangun senyawa atau zat yang merupakan hasil sisa proses metabolisme sebagai pengatur suhu di dalam tubuh serta menstabilkan tekanan dari dalam darah. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Elsa. Bagaimana Mas Akri? Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Ya, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi dari kelompok 3. Silahkan. Cek dong, dengar nggak? Iya, coba masuk Mas Gilang. Oh ya, masuk ya. Ya. Kepadatan kandang dan ada juga di kandang apa dari kepadatan kandang tersebut dikatakan kapasitas tersebut dikatakan padat. Dengar nggak? Rada agak putus-putus Mas Gilang, coba bisa diulang lagi nggak? Atau mungkin ditulis di komentar aja kalau misalnya susah. Suaranya nggak jelas, maaf. Halo, sekarang jelas nggak? Iya, lumayan. Coba masuk lagi Mas Mending ya. Gilang. Iya. Ya. Tadi kan asites dipengaruhi oleh kepadatan kandang ya. Ya. Jadi bagaimana sih kriteria kepadatan kandang tersebut? Bagaimana apabila kandang dikatakan padat tuh seperti apa? Kapasitasnya berapa? Kandang yang ideal tersebut. Iya, terima kasih Mas Jelas Gilang. Mbak? Ya, jelas. Oke. Nah, silakan kelompok 2 yang ingin menjawab. Ya, saya coba menjawab ya Mas Gilang. Ya, kedengeran nggak? Masuk Mas David. Jelas. Ya, saya izin menjawab ya. Jadi kandang itu bakal dikatakan padat gitu ya kan jika kandang tersebut tuh jika dilihat seperti hamparan karpet putih gitu. Jadi kandang itu benar-benar sesak dipenuhi oleh ayam sehingga pergerakannya benar-benar terbatas dan pakan bakal benar-benar berebutan. Kemudian pada intinya itu ketika dilihat secara kasat mata seperti hamparan karpet putih atau kapas yang dihamparin gitu. Itu saya dengar dari salah satu kakak tingkat ya yang sedang melaksanakan seminar proposal ya seperti itu. Kemudian untuk kapasitasnya gitu yang ideal di kandang itu menurut ini saya udah cari jurnalnya. Ya, menurut ini banyak nih sumbernya dari Nuriasa, terus dari Esmai juga menyatakan bahwa kepadatan kandang yang optimum itu per meternya diisi oleh 8 ekor. Jadi ketika kandang itu luasnya berapa gitu, kira-kira dalam luas 1 meter tersebut diisi oleh 8 ekor. Jadi kalau misal luas kandangnya berapa nih, tinggal dikaliin aja 8 kali berapa gitu. Itu untuk kapasitas optimalnya biar pertumbuhan ayam broiler itu dapat optimal. Menurut saya sih seperti itu, Mas Gilang. Gimana? Ya, sudah memuaskan sekali Mas David. Terima kasih. Iya, mengingat waktu yang sangat terbatas, mungkin bisa dicukupkan ya untuk diskusi ini antara kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih atas waktunya semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.